Selamat datang kembali di PUBG Mobile Campus Championship 2021. One squad, one goal. Dan balik lagi bareng gue Jojo dari IPB University. Dan kali ini kita akan masuk ke match kita yang kedua, nge-cashin salah satu match dari PMPLCA yang kemarin, dimana Super Weekend yang kedua. Di match kita yang kedua yaitu map terbesar di dunia PUBG Mobile, 8x8. Semuanya akan bertarung mengadu strategi siapa yang akan mendapatkan winner chicken dinner. Dan dimana sebelumnya tim MS Comburi berhasil mendapatkan winner chicken dinner di match kita pertama Irengel. Dan tanpa berlama-lama lagi semuanya, teman-teman semuanya, kita akan masuk, gaungkan semuanya hashtagnya IndoPride, hashtag buat tim-tim yang kalian dukung, terutama untuk Indonesia, terutama hashtag IndoPride. Dan ini dia map kita, welcome, the biggest map in PUBG Mobile, Miramar. Let's go and selamat menyaksikan. Kali ini kita akan melihat bahwa arah pesawatnya masuk dari arah Muento Enevo ke arah Puerto Paraiso. Oke, mungkin buat tim-tim seperti RRQ ataupun GD dan juga tim Indonesia lainnya bakalan sangat membantu, karena kebanyakan dari tim Indonesia turun daerah Impala, Puerto Paraiso dan juga ke arah Valle del Mar. Kita tahu scrapping yang dilakukan oleh tim-tim Indonesia juga dibantu dengan arah circle seperti ini. Dan ini dia, Face Clan masih menduduki posisi pertama sebagai overall ranking di Miramar sejauh ini. Ya, kita tahu beberapa penggawa dari tim Face Clan juga sangat on point, sangat on fire di setiap matchnya. Setiap langkah yang mereka lakukan, strategi yang mereka lakukan juga cukup berjalan dengan baik. Bahkan hingga saat ini mereka masih menduduki posisi yang kelima secara overall point di Super Weekend-nya. Kita melihat tim-tim Indonesia juga sudah mulai turun. Ada NFT, GD, ada juga tim Bigetron yang harapannya akan turun daerah Puerto Paraiso, karena GD meninggalkan daerah Puerto Paraiso dan lebih memilih turun daerah Cumacera. Berbeda ke arah yang lain nampaknya, dan circle kita yang pertama mengarah ke bagian utara dari map kita kali ini. Tim-tim seperti NFT dan juga GD bakalan sedikit effort untuk masuk ke arah circle kita, karena terjadi penumpukan dengan arah circle dan juga arah flag pad yang kurang mendukung dan juga kurang friendly ke arah tim-tim Indonesia lainnya. Kita melihat bagaimana perjuangan dari tim Indonesia, bagaimana perjuangan dari tim-tim yang bertarung, dan sedikit diuntungkan kalau tim dari Indonesia melakukan rotasi lebih cepat. Bahkan mereka jika mengambil dari sisi bagian bawah ataupun dari bibir circle-nya. Namun kita akan melihat bagaimana perjuangan dari tim Indonesia, karena kita kali ini sudah men-spot pergerakan dari tim Genesis Dogma. Melihat Genesis Dogma juga adalah tim yang tidak konsisten, unkonsisten bisa kita bilang, karena mereka sedikit menurun performanya jauh dari PMPL ID kita yang kemarin, dimana mereka sangat tampil mengganas, sangat tampil on fire. Semua pemainnya itu sangat tahu apa tujuan mereka, apa yang mereka lakukan. Dan kita melihat dua pemain dari Four Rivals nampaknya masih mengambang, nampaknya ke arah yang lain. Terlalu jauh nampaknya arah flag pad ke arah drop zone yang mereka inginkan. Bahkan kita lihat pemburu cukup chill nampaknya. Beberapa ekspresi dari tim Four Rivals sendiri, mereka tahu bahwa tidak ada saingan sama sekali, tidak ada kontestan sama sekali di drop zone yang sudah mereka pilih. Namun kita bergerak ke sisi yang lain, nampaknya ada Infinity yang bergerak di daerah Muento Enevo dan juga di daerah yang lainnya. Ada Axis juga. Ini dia salah satu kontestan dari Malaysia juga, salah satu tim yang unpredictable. Istilahnya mereka adalah salah satu tim yang memberikan kejutan-kejutan. Mereka mampu melakukan komit tanpa adanya predik-predik yang di luar nalar gitu. Istilahnya mereka mampu melawan Infinity, mereka juga komit ke arah tim-tim besar lainnya yang notabene sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki jam terbang yang lebih jauh. Jadi kita akan melihat bagaimana perjuangan dari tim Axis, karena kali ini mereka masih asik meluting. Bahkan Kacang Susu kali ini sudah memiliki First Aid 2, sudah memiliki Fast Level 2 dan juga Level 2 juga. Sebuah modal yang bagus di awal-awal game kita. Kali ini bergerak ke sisi yang lain, ada NFT. NFT yang sudah melakukan looting namun langsung bergerak ke sisi yang lain. Ada Geek Farm, juara dari regional Malaysia, yang lolos sebagai juara dari Malaysia dan mewakili Malaysia tentunya ke PMPL kita SEA season yang keempat kali ini. Pergerakan juga dilakukan oleh tim-tim lain. Bahkan ada dua tim yang bertemu di daerah San Martin. Ada Bonam United yang sudah turun di daerah bagian San Martin bagian bawah, dan juga ada Onyx yang nampaknya mengamankan bagian dari Rumah Dewa di bagian high ground dari kota ini.
Lagi dan lagi kita spot pergerakan dari tim Malaysia for Rivals dengan satu kendaraan sedikit berbahaya, namun mungkin mereka tidak menemukan vehicle, setidaknya mempercepat rotasi yang mereka inginkan karena mereka nampaknya akan turun di daerah Del Patron nampaknya di sana, di mana mereka mendapatkan sebuah bagi nampaknya lebih mengamankan karena satu vehicle di daerah Miramar cukup beresiko karena satu explosion aja bisa men-take down semua apa yang ada dalam vehicle tersebut, karena kita melihat jika XP di bawah 75% kemungkinan besar langsung ter-take down sampai pulang ke arah lobby, tidak ter-take down lagi, tidak ter-knock lagi, langsung ter-take down, langsung pulang ke arah lobby. Namun kita lihat Face Clan ini dia, mereka bergerak cukup jauh, cukup cepat nampaknya dari arah Pekado. Mereka hanya melakukan looting di bagian-bagian daerah utamanya, mungkin di daerah dari arena, di daerah dari kastil ataupun dari bagian-bagian lain, mungkin sebagai spot terbesar untuk melakukan looting daerah Pekado karena mereka langsung melakukan looting ke arah San Martin. Kita melihat bahkan Vintores memimpin jalannya pergerakan dari tim Face Clan sendiri, dan ini dia tim dari Indonesia, Bigetron Red Alien. Mari kita berikan dukungan karena sejauh ini performa dari tim Bigetron juga masih naik turun, tidak konsisten. Masih kadang mereka on fire, kadang mereka tusun setusun-tusunnya. Bahkan kita melihat di Super Weekend kita kali ini, mereka masih berjuang untuk mendapatkan top satunya, karena top 1 di Super Weekend secara overall bakalan langsung mendapatkan otomatis tiket ke PUBG Mobile Global Championship atau PMGC season yang pertama. Kali ini For Rivals juga nampaknya sudah melakukan looting, bahkan kita lihat Epi tidak ada face, namun nampaknya kita melihat pergerakan dari tim Face Clan yang tadi melakukan rotasi daerah Pekado, menemukan pergerakan dari seorang Epi yang hanya sendirian. Bahkan Epi masuk pergerakan dari face Tony K, shoulder pick dilakukan, mendapatkan hikmat nampaknya di sana seorang Tony K, push dilakukan, jiggle-jiggle 1 lawan 2. Terlalu cepat backup yang dilakukan oleh tim Face Clan. Tony K lagi dan lagi menjadi orang yang penyelamat untuk tim Face Clan karena satu pemain dari For Rivals Epi di sana ter-take down dan satu eliminasi poin masuk ke arah tim Face Clan. Let's see, ini dia satu poin utama ataupun satu poin di awal-awal sebagai modal utama untuk Face Clan karena mereka masih memiliki misi untuk mengejar EVOS yang kali ini masih memimpin dengan total 359 poin di area pucuk Super Weekend secara overallnya. Bergerak ke sisi yang lain nampaknya ada Onyx di sini dan juga tim-tim lainnya masih melakukan looting, sebuah fight di awal-awal yang sedikit memberikan kegaduhan nampaknya di sana, namun hanya satu orang ter-take down karena scrapping yang dilakukan oleh tim For Rivals tampaknya di sana, satu pemain mereka pulang ke arah lobby. Kali ini Vampire dan juga EVOS sudah terspot oleh observer kita kali ini. Berbicara tentang EVOS yang kali ini, penampilan mereka cukup konsisten, penampilan mereka cukup bagus nampaknya. Mereka mampu memimpin top klasemen, mereka mampu memberikan hasil. Mungkin mereka nggak banyak WCD, mereka hanya memain konsisten setiap matchnya top 5, top 4. Itu pun mereka dengan kill-kill yang mungkin 2 digit, bahkan hanya 8-9. Namun itu udah termasuk konsisten. Hingga kali ini mereka mampu menduduki posisi yang pertama dan membuka asa untuk masuk ataupun mensecure top 1 sebagai di juara Super Weekend kita dan langsung otomatis lolos ke PMGC. Kita melihat dari pergerakan lainnya nampaknya di daerah HDP ada Infinity yang di spot oleh tim dari Bonam United. Kali ini Nuzi dengan bagi yang sudah berasap nampaknya sedikit berbahaya, namun sedikit memberikan vehicle lah, istilahnya mereka melakukan rotasi dengan vehicle karena berbicara tentang Miramar. Miramar adalah map terbesar karena tidak mungkin kita melakukan looting ataupun melakukan rotasi dengan berjalan kaki, is impossible. Namun mau tidak mau kita harus menggunakan vehicle, setidaknya kita menggunakan vehicle tersebut untuk mencari vehicle yang baru sehingga kita mampu melakukan rotasi ke arah yang kita inginkan. Kali ini setelah Nuzi ada Mela nampaknya di sana melakukan rotasi juga, diikuti oleh Gatani di sisi yang lain. Namun nampaknya kita Capon spray menggunakan skadal kali 4 nampaknya di sana spot pergerakan dari seorang Mela. Sebuah vehicle-nya juga sudah mulai meledak nampaknya di sana. Kita melihat pergerakan dari seorang Mela tertahan di daerah ataupun di belakang dari kendaraan yang dia gunakan, masih mencoba untuk menyembunyikan ataupun tidak memberikan angle shoot ke arah tim Capon ataupun Bonam United di sana. Namun Capon tidak melepas angle ke arah tim Infinity. 2 smoke bahkan 3 smoke sudah mulai di pop up oleh tim Infinity. Kita melihat Capon tidak melepas angle-nya, melakukan through the smoke ke arah tim Infinity. Mela setengah XP tersisa, bahkan kita melihat sangat low XP dari seorang Mela di sana, namun melakukan proning dan menutup angle shoot dari tim Bonam United. Dan Mela mampu melakukan first aid
fight dan menyelamatkan nyawa dari gencatan senjata ke arah tim Bonam United. Nampaknya kan penjemputan juga sudah mulai dilakukan oleh tim Infinity, dan kita akan melihat pertarungan lainnya. Di sisi lain ada Eagle Esports yang mengamankan daerah Graveyard. Kita melihat bagaimana pergerakan dari Eagle Esports selaku juga perwakilan dari Vietnam juga. Kita melihat bagaimana pergerakan dari tim ini karena timnya juga cukup berbahaya, tidak bisa dipandang sebelah mata saja. Bergerak di sisi yang lain nampaknya ini dia NFT perwakilan Indonesia yang sudah bergerak dari daerah Pekado. Nampaknya di sana kita melihat Spavel menjadi scouter dari tim NFT. Kita melihat kemana pergerakan dari tim NFT karena kita doakan juga sama-sama teman-teman semuanya bahwa NFT kali ini juga masih terkubur ataupun masih terpuruk di daerah dasar klasemen. Namun kita melihat di sini keluar dari Bonam United kali ini Infinity bertemu dengan tim DX lainnya. Frankie kokan granat ke arah bagian depan, melempar ke arah bagian depan ke arah Mela di sana, cukup mendapatkan damage yang cukup dalam. Kokan granat kedua melempar ke arah depan, meletup di daerah sana, dan itu dia on point ke arah tim Infinity. Bahkan bakaran juga sudah mulai dilakukan untuk melakukan confirm ke arah tim Infinity, dan itu dia Mela pulang ke arah lobby. Dua punggawa dari tim DX nampaknya sana memulangkan tim Infinity satu pemain mereka. Namun di sisi yang lain Gatani men-spot ataupun menukarkan dengan seorang Dark yang terpotong rotasinya. Bahkan bakaran dilakukan oleh seorang Gatani di sana. Kita melihat bagaimana pertarungan di antara kedua tim ini. Namun kita melihat seorang Nuzi nampaknya di sana sudah ter-take down juga. Tersisa dua pemain dari Infinity. What happened dengan Infinity? Rotasi yang mereka lakukan ini sedikit gacor. Bahkan kita melihat DX Lamborghini tidak melepaskan angle, melakukan spray, namun tidak mendapatkan hit mark ke arah Gatani di daerah yang lain karena sudah mulai meninggalkan semua pertarungan dengan tim DX juga. Kita melihat bagaimana pergerakan dari tim-tim lainnya. Bahkan kita melihat di sini di daerah Graveyard kita melihat pergerakan dari tim GD yang mengamankan sebuah daerah gereja nampaknya di sana. Kita melihat apa yang akan dilakukan oleh tim GD karena kali ini mereka masih terpuruk di daerah bagian bawah klasemen. Kita doakan sama-sama apa yang akan dilakukan oleh tim Indonesia, dan kali ini lagi dan lagi tim Indonesia terspot oleh observer kita. Ini dia tim Bigetron yang kali ini masih bermain cukup stabil, masih berada di daerah top 5 di Super Weekend overall poinnya. Kita melihat bagaimana perjuangan dan sama-sama kita doakan bagaimana perjuangan dari tim-tim Indonesia karena kita di sini Indonesia, Indo Pride semuanya, selalu hashtagnya di Indo Pride teman-teman semuanya. Kali ini Satar masih mengamankan, masih mencari informasi juga ke arah bagian depan karena kita melihat ada Eagle Esports di daerah bagian atas nampaknya di sana men-spot ataupun sudah mulai mendekati dari posisi Genesis Dogma sendiri. MSC ini dia tim yang mendapatkan winner chicken dinner di match kita yang sebelumnya, masih mengamankan sebuah compound, tidak melakukan engagement sama sekali. Bahkan kita lihat EVOS masih stay mendapatkan sebuah airdrop. Di sana kita melihat langsung segar bugar nampaknya di sana seorang Red Face, helm, bahkan tas semua level 3. Namun senjatanya tidak diambil oleh Red Face karena sudah dengan senjata yang dia inginkan. Kita melihat ada UMP dan juga sebuah N4 di punggung seorang Red Face. Kali ini tim DX tampaknya mencoba melakukan rotasi di daerah HDP. Sudah berdekatan dengan tim Bonam United. Kita melihat bagaimana pergerakan kedua tim ini karena circle kita yang berikutnya sudah masuk ke arah tengah. Kembali mendonat nampaknya circle kita yang berikutnya. Kita melihat bagaimana pergerakan dari tim Indonesia karena kita tim Bigetron sudah mengamankan bagian dari bibir circle-nya. Namun NFT berada di bagian belakang dari tim Bigetron sendiri. Kita melihat Rebis kembali turun dari sebuah vehicle yang digunakan, mencoba men-spot ke arah depan, mencari informasi apa yang dilakukan oleh tim DX. Namun kita melihat, oh no, pergerakan dari seorang Bonam United namanya di sana. Terspot seorang Rebis. Bahkan 3 pemain dari tim Bonam United kembali melakukan push nampaknya di sana. Rebis tertinggal sendirian di bagian compound, di bagian rumah nampaknya di sana, mencoba untuk menarik mundur. Bahkan dia menaiki sebuah bagi spray dengan sebuah UMP dari seorang White Cat nampaknya di sana. Kita melihat bahkan ada backup seorang Frankie men-spot pergerakan dari seorang Noas di bagian dari low ground-nya. Kita melihat bagaimana pergerakan dari kedua tim ini. Bahkan seorang White Cat mencoba mencari angle yang lain, men-spot pergerakan dari Rebis lagi dan lagi. Rebis kembali mendapatkan damage yang cukup dalam dari tim Bonam United, namun kembali berhasil melakukan regroup ke arah bagian belakang, meninggalkan kompon yang sudah mulai dikuasai oleh tim Bonam United. Namun Lamborghini lagi dan lagi memberikan sedikit tekanan ke arah tim Bonam United yang sudah berani-beraninya mereka melakukan push ke arah tim DX. Kita melihat bagaimana pertarungan kedua tim ini karena kedua tim ini kembali mengendorkan serangan mereka. Namun seorang Sanis mendapatkan hit mark ataupun tembakan dari arah yang lain, masih cukup bisa mempertahankan XP-nya. Namun kita lihat ada Onyx ternyata dari sisi yang lain yang mencoba
menjadi third party di antara pertarungan kedua tim ini. Kita melihat painkiller juga sudah mulai digunakan, bahkan Whitecat juga sudah menggunakan boostingan. Semua boostingan sudah mulai digunakan. Seorang Nox juga sudah mulai menggunakan vehicle yang mereka miliki. Tidak ingin diledakkan tentunya karena vehicle di daerah Miramar memang sangat-sangat penting. Namun kita lihat di sisi lain namanya ada Zuxi mendapatkan seorang pemain dari MSC menggunakan mini 14-nya. Good ataupun sebuah kabar bagus untuk tim Bigetron karena masih early game mereka sudah mendapatkan satu knock walaupun belum dikonfirm menjadi sebuah eliminasi poin ke arah tim Bigetron. Namun Zuxi sudah mulai melakukan push ke arah bagian depan bahkan men-spot pergerakan tim MSC lainnya. Satu pemain dari tim Bigetron kembali melakukan push mencoba untuk mencari kemana satu pemain dari MSC yang sudah ter-takedown oleh seorang Zuxi sendiri. Kita melihat bagaimana pergerakan dari kedua tim ini, bahkan kita melihat seorang Pops nampaknya di sana yang sudah tersungkur di daerah low ground, tidak melihat ataupun tidak adanya bantuan dari tim MSC lainnya karena cukup berbahaya. Karena kita melihat tim dari Bigetron sudah mengunci pergerakan dari tim MSC sendiri dan Ponzai mendapatkan hikmat ataupun mendapatkan damage dari tapping-tapping dari tim Bigetron sendiri. Kita melihat bagaimana pertarungan kedua ini. Namun di sisi lain kita melihat bagaimana pertarungan di kedua antara NFT dan juga EVOS yang sama sekali tidak kita inginkan. Namun circle kita sebelumnya masuk ke arah sebelah kiri kita, shifting ke arah sebelah kiri dan sangat tidak menguntungkan untuk beberapa tim dari Indonesia. Hanya diuntungkan oleh tim RRQ yang sudah mengamankan bagian dari kiri atasnya. Sangat cukup kosong namun sangat-sangat terbuka. Dan ini dia pertarungan kedua tim Indonesia yang tidak kita inginkan sama sekali tentunya. Seorang drone juga sudah mulai ter-takedown di area bagian low ground. Kita melihat push sudah mulai dilakukan oleh seorang Microboy dari area bagian atas. Revive coba mulai dilakukan. Boom ataupun granat dari seorang KF. Kembali memberikan damage ke arah tim NFT. Drone masih dilakukan revive oleh seorang Ramones. Namun kita melihat Microboy menyadari di bawahnya sudah ada tim yang berada di bawahnya sudah tertenok. Namun kita melihat sini kokaan granat ke arah bagian bawah. Men-spot pergerakan dari tim NFT. Kembali meledak dan drone lagi dan lagi kembali ter-takedown oleh tim EVOS. Bahkan Ramones juga ter-takedown. Seorang Microboy memulangkan dua pemain dari NFT dan itu dia 2 poin masuk ke arah tim EVOS. Dan ini sedikit kerugian untuk tim NFT yang hanya tersisa Flippy sebagai last man standing dari tim NFT sendiri. Di sisi lain apa nih kita melihat pertemuan antara GD dan juga Eagle Esport. Namun kita melihat bagaimana pergerakan kedua tim ini karena kita melihat apa yang dilakukan oleh tim GD sudah melakukan split dan 3 orang sudah masuk ke arah circle kita yang keempat. Cukup bagus karena mereka akan mengamankan dengan sisi circle yang seperti ini cukup diuntungkan. Mereka mengamankan sebuah low ground dan MSC pulang di posisi ke-16. Habis chicken, terbitlah Tusun. Jinx kembali berlaku dan oh no, NFT kembali menyusul dari tim MSC di posisi ke-15. Namun sama-sama kita doakan bagaimana perjuangan dari tim NFT sendiri karena mereka masih butuh perjuangan di match-match selanjutnya. Masih ada 3 match setelah ini. Kembali kita gaungkan semangat untuk tim Indonesia. Kembali karena permainan nampaknya kita melihat di sini tim RRQ men-spot pergerakan ataupun bertemu dengan tim Face Clan. Kali ini 2 tim kuat nampaknya di sini. Face Clan yang sudah mengamankan bagian dari high groundnya, bahkan smoke sudah mulai dipop up, bahkan granat dari seorang Vintores hampir meluluh lantakan pertahanan dari tim RRQ. Namun kita melihat di sini pertemuan antara tim Eagle dan juga tim Bigetron nampaknya. 2 pemain dari tim Bigetron sudah mulai ter-takedown, Liquid dan juga Luxi. Oh my god, ter-takedown saat melakukan rotasi ke arah bagian atas. Bahkan Yuhai harus menyembunyikan posisinya, harus men-spot ataupun melakukan revive. Nampaknya revive coba dilakukan, bahkan smoke sudah mulai di pop up oleh tim dari Bigetron Yuhai. Namun kali ini Chopper tidak melepas angle dari tim Bigetron. Yuhai Boy kali ini mencoba untuk melakukan usaha penyelamatan kedua punggawa dari Bigetron. Namun kita melihat bagaimana perjuangan dari seorang Yuhai Boy karena Luxi ataupun Zuxi sudah berada di bagian bawah yang masih terkunci juga oleh pergerakannya oleh Vampire juga dari sisi bagian atas. 2 tim tersisa ataupun 2 tim juga mengunci pergerakan dari Bigetron dan bahkan Yuhai juga ikut ter-takedown. Tersisa seorang Zuxi sebagai last man standing dari tim Bigetron yang masih mengamankan ataupun masih bersembunyi di daerah bagian sengnya. Kita melihat bagaimana perjuangan dari tim Bigetron kali ini. Luxi sudah mulai di takedown, sudah mulai dipulangkan ke arah lobby. Tersisa 1 yang masih ter-takedown yaitu Yuhai, seorang Namshin. Kali ini tidak melepas angle kalah tim Bigetron karena dia mengetahui 2 ataupun 3 punggawa dari Bigetron sudah mulai ter-takedown bahkan tersungkur di tengah panasnya gersang Miramar kita kali ini.
Dan circle kita yang berikutnya kembali lagi dan lagi masuk ke arah sisi kiri atas. Namun kita melihat bagaimana perjuangan dari tim Bigetron yang sangat jauh, butuh perjuangan, namun dari Pehko dan juga tim RRQ lainnya masih sangat diuntungkan dengan circle seperti ini karena mereka mengamankan sisi bagian utaranya. Kita melihat bagaimana perjuangan dari tim dari RRQ dan juga tim Indonesia lainnya yang kali ini masih berjibaku dengan sisi yang lainnya. Kita melihat kali ini Ratkon kembali menggunakan baginya, kembali pulang ataupun melakukan regroup, meninggalkan Zuxi daerah bagian belakang, tidak ingin memaksakan karena Vampire dari sisi bagian atas menspot pergerakan dari tim Eagle sendiri. Kali ini Axis menspot pergerakan dari tim Geek, bahkan kita melihat Laser menspot pergerakan dari tim Geek dan Geek pulang di posisi yang ke-14 dengan tidak membawa eliminasi poin sama sekali. Kita melihat pergerakan di sisi yang lainnya ada GD yang kali ini bertemu dengan tim Onyx di sisi bagian lain. Kali ini cukup lama dan cukup bagus juga nampaknya posisi dari si GD sendiri. Mereka mengamankan sebuah low ground, namun sedikit dirugikan karena mereka harus masuk ke arah circle kita. Mereka masih berada di luar play zone. Kita melihat bagaimana perjuangan dari GD karena kita melihat bagaimana perjuangan dari EVOS sendiri juga tentunya kali ini yang sudah terkunci oleh tim Vampire. Swaps tidak memberikan angle shoot ke arah tim Bigetron, bahkan tim Bigetron pulang di posisi yang ke-13 dengan hanya membawa 1 eliminasi point kill. It's not a good situation, but again, kita doakan bagaimana perjuangan dari tim Bigetron di match-match selanjutnya. Bergerak ke sisi yang lain, nampaknya kita melihat di sini pertarungan antara Onyx dan juga GD. Bahkan satu pemain dari Onyx sudah mulai ter-takedown. Nampaknya di sana kita melihat GD, Nichil dan juga kawan-kawan lainnya sudah mulai melakukan engagement ke arah bagian depan. Daybot melakukan kokang granat ke arah bagian depan. Bahkan Nichil juga ikut-ikutan nampaknya di sana melakukan kokang granat, ingin mengkonfirm kill ke arah tim Onyx. Namun berada di sisi yang lain, nampaknya di sana melakukan revive. Onyx bersembunyi di bagian belakang dari yang sudah diparkirkan di daerah bagian dalam gudang. Kita melihat bagaimana pertarungan dari kedua tim ini, bahkan satu pemain dari GD juga mulai ter-takedown, memberikan sedikit ruang ke arah tim Onyx untuk melakukan setup kembali. Bahkan lihat 200 IQ playing dilakukan oleh seorang Sembai naik ke atas bagi untuk memberikan ataupun mencari informasi lebih luas lagi. Granat sudah meledak di area yang lain, sudah meledak di mana-mana. Bahkan kita melihat di sini Sky Only masih melakukan proning, melakukan bandages ke arah bagian depan. Namun di sisi yang lain nampaknya bertemu antara EVOS dan juga Axis dari tim Malaysia. Kali ini KF berhasil di takedown oleh seorang kacang susu. Kita melihat langsung confirm, bahkan Laser juga ter-takedown di arah bagian lain. Nampaknya di sana Laser dan juga seorang KF juga mulai ter-takedown, kembali pulang ke arah lobby. Tersisa seorang Red Face karena Microboy juga ter-takedown oleh seorang Face kalian dari area bagian komponen sendiri. 1-4 langsung bergerak ke arah bagian depan. Kali ini kita melihat bagaimana pergerakan dari EVOS dan juga Axis. Dan itu dia, EVOS pulang ke arah lobby di posisi yang ke-10 nampaknya di sana. Namun kita melihat dari tim Axis juga mulai ter-takedown nampaknya di sana. Dua pemain dari Axis kembali ter-takedown, bahkan granat ataupun dari pemain-pemain RRQ nampaknya dari sisi lain mensupport pergerakan dari tim Axis. Kita melihat beberapa pergerakan karena kali ini Face Clan sangat komit ke arah tim Axis yang kali ini mereka sudah menyadari dua pemain dari tim Axis sudah mulai ter-takedown, bahkan mereka sudah terkunci pergerakannya di sebuah batu. Kali ini Tony K kokang granat ke arah bagian depan mencoba untuk men-secure dan bahkan 3 langsung masuk eliminasi ke arah tim Face Clan dan Axis pulang di posisi yang ke-9. Di sisi yang lain nampaknya kita melihat pergerakan dari tim GD. Nampaknya di sini kita melihat terkunci nampaknya pergerakan dari Nichil dan kawan-kawan. Hanya tersisa seorang Nichil sebagai last man standing dari tim GD. Kita melihat bagaimana pergerakan kedua tim ini. Namun kita bergerak ke sisi yang lain, nampaknya pertarungan lagi dan lagi sudah terjadi di mana-mana. Eagle pulang di posisi yang ke-8. Kali ini Bonam United melakukan pergerakan ataupun pertarungan melawan DX di sebuah kompon yang cukup kecil. Nampaknya di sini hanya sebuah rumah kecil. Kita melihat Lamborghini sudah melakukan kokang granat nampaknya di area bagian luar, melempar ke arah bagian sisi sebelah kiri. M249 sudah mulai di tangan, spray ke arah depan, menemukan Hikmat. Namun kita melihat sebuah counter shoot dari seorang White Cat mencoba ataupun berhasil men-takedown seorang Lamborghini-nya di sana. Namun kita melihat Jeff melakukan steal kill ke arah tim dari DX sendiri. Kali ini kita melihat tersisa 2 pemain, namun lagi dan lagi kali ini Capone juga sudah mulai tersungkur. Ada nampaknya third party Israel dari sisi bagian lain. Nampaknya kita melihat ada Onyx yang lagi dan lagi men-spot pergerakan dari kedua tim ini. Lagi dan lagi men-spot pergerakan dari kedua tim ini. Kita melihat bagaimana pergerakan kedua tim ini. Kita melihat seorang Frankie juga sudah mulai ter-takedown. Kali ini Jeff menarik satu persatu pergerakan ataupun kaki dari tim dari DS. Kita melihat 2 lawan 1, tersisa 2 pemain ataupun 1 pemain aktif dari tim Onyx sendiri.
Korpai kali ini sebagai last man standing ataupun sebagai ujung tombak dari tim Face Clan, namun RRQ Nerpeko mensupport pergerakan dari tim Onyx nampaknya di sana. Satu pemain tertakedown, namun Tony K melakukan tapping menggunakan namanya menggunakan mini nampaknya di sana, bukan effort. Kali ini Nerpeko mensupport pergerakan dari tim RRQ. Kita melihat bagaimana pergerakan dua tim ini karena tersisa 5 tim dengan 13 orang yang masih alive di kedua tim ini. Namun kita lihat pertarungan kedua tim ini masih belum kembali usai. Frankie sebagai last man standing mencoba dicari oleh tim Bonham United nampaknya menggunakan Browning, dan itu dia Bonham United memulangkan tim DX di posisi yang kelima dengan hanya membawa eliminasi dengan 5 total poin eliminasi. Kali ini tersisa 4 tim dan top 4 untuk tim RRQ, top 4 untuk tim dari Indonesia. Korban mulai tersungkur nampaknya di sana, terspot oleh tim-tim dari Onyx sendiri mencoba untuk dilakukan revive karena kita melihat sudah mulai datang backup dari tim-tim Face Clan sendiri. Kita melihat bagaimana pergerakan dari tim Face Clan karena itu dia Tony K menjadi satgas untuk tim Face Clan sendiri. Pop-up smoke sudah mulai dilakukan nampaknya di sini untuk menutupi vision karena revive sudah mulai dilakukan oleh tim Face Clan sendiri. Mr. Five yang sudah mengamankan sebuah compound masuk ke arah circle ataupun sangat dekat ke arah circle kita yang ketujuh. Sangat diuntungkan nampaknya dengan posisi Face Clan kita kali ini. Kita melihat pertarungan dari sisi yang lain, 4 tim tersisa dari match kita yang kedua kali ini. Korpai masih kembali turun dari seorang baginya, menyadari bahwa di depan dia ada satu tim yang bersembunyi di daerah smoke. Ada tim RRQ nampaknya di sana. Kita lihat Face Clan, Korpai through the smoke menemukan Hikmat ke arah Nerpeko, namun masih belum ter-take down. Lagi dan lagi through the smoke, sebuah angle ataupun sebuah predict shot yang cukup bagus dari tim Face Clan membatasi pergerakan dari tim RRQ sendiri. Dan kali ini kita melihat bagaimana perjuangan ketiga tim ini dan 4 frame sekaligus. What the frame dari PNPL saya kita yang season kita yang keempat kali ini. Namun kita melihat pergerakan dari keempat tim tersisa Face Clan yang kali ini sudah menguasai sisi bagian high groundnya, menspot pergerakan dari Nerpeko nampaknya di sana. Seorang Tony K menggunakan mini nampaknya di sana melakukan tapping ke arah tim dari RRQ Nerpeko. Cukup low nampaknya di sana XP dari tim Nerpeko. Kita melihat bahkan granat juga sudah mulai dilakukan, namun tim Face Clan kembali men-take down tim RRQ di posisi yang keempat dan 3 tim tersisa nampaknya di sini. Kita melihat Onyx, Bonham United dan juga Face Clan berjibaku untuk mendapatkan winner chicken dinner. Namun keuntungan diterima oleh tim Face Clan yang masih mengamankan sisi bagian high ground, masih sehat dengan ketiga pemain mereka. Dan kali ini Onyx Sembai masih bersembunyi di bagian ataupun di samping dari baginya. Kita melihat bagaimana pergerakan mencoba membuka persembunyiannya keluar dari tempat persembunyian, namun Sembai kembali lagi dan lagi. Tony K mengamankan last man standing dari Onyx yang dipulangkan di posisi yang ketiga, bahkan tersisa 1 dan itu dia Face Clan mengamankan winner chicken dinner dengan eliminasi poin kill yang cukup banyak. Kita melihat ada 14 bahkan 13 eliminasi poin diamankan dan seorang Tony K lagi dan lagi Tongki is a miracle boy from Thailand mengamankan 9 eliminasi point kill secara sendirian. What a play dari Face Clan dan what a play dan juga GGNT untuk semua tim Indonesia yang berlaga di match kita kali ini. Dan itu dia match kita yang kedua di Miramar dan PUBG Mobile Campus Championship 2021. One squad, one goal. Gua Jojo dari PB. Ciao.